Ya, halo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah belajar membuat Tailwind CSS di Playground Tailwind, dan kalau sudah berhasil, sekarang mungkin kita mau melangkah lebih lanjut ya, teman-teman. Jadi untuk berikutnya, kita akan mulai integrasikan Tailwind CSS ini ke UI framework yang akan kita gunakan, yaitu Vue.js. Nah, untuk Vue.js-nya sendiri, kita menggunakan Vite ya untuk toolingnya. Jadi kita akan coba dulu install Vite-nya di lokal komputer kita. Saya buka di guide-nya, mungkin teman-teman juga bisa diikuti ya. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan OS yang berbeda, misalnya menggunakan Windows atau Linux, nah mungkin nanti bisa di-adjust, disesuaikan sendiri ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman masih belum install npm atau Node.js, teman-teman mungkin bisa install dulu ya Node.js. Oke, jadi teman bisa lihat di sini, nanti bisa diikuti aja, pakai yang LTS ini aja. Ini kalau saya Mac pakai package ini, kalau teman-teman Windows nanti mungkin bisa pakai yang versi Windows-nya teman-teman. Atau mungkin kalau di sini ada teman-teman yang membutuhkan beberapa versi Node yang berbeda di laptopnya. Jadi mungkin ada project yang menggunakan Node.js versi lama, ada project yang menggunakan Node.js versi baru. Teman-teman mungkin bisa menggunakan NVM nanti. Jadi NVM itu untuk kita bisa menginstal beberapa versi Node.js di satu komputer gitu. Kalau kita menggunakan installer package-nya di sini, kita cuma bisa pilih salah satu untuk di komputernya kita. Kita mau pakai versi berapa. Oke, kalau teman-teman nanti sudah selesai install untuk Node.js-nya, kembali lagi, teman-teman bisa mulai untuk install Vite-nya ini ya. Oke, ini saya akan coba install mengikuti guide dari tutorial page yang ada ini ya. Jadi kita install menggunakan npm. Mungkin saya bikin dulu folder baru. Misalnya namanya Vue Tailwind. Oke, di folder ini saya akan create project-nya ya. Sorry. Saya tambahi dot itu untuk create di current directory. Oke, yes. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa menggunakan arrow kursornya teman-teman ya untuk pilih yang view, lalu bisa pilih TypeScript. Atau kalau kita mau customize, kita bisa pilih yang customize ini. Saya coba menggunakan yang customize ya teman-teman. Oke, package name Vue Tailwind. Oke, tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Invalid package JSON name. Oh, oke. Ini bukan project name ya, tapi package name. Jadi kita nggak usah rubah, kita langsung enter aja, atau harus kita isi package.json. Oke, jadi untuk package-nya bisa diisi package.json seperti ini. TypeScript, yes. CSS kita nggak perlu. Lalu view router untuk single application development, oke, kita menggunakan view router ya. Kita bisa pilih yes. Ini ya for state management nanti kita akan pakai, jadi kita pakai yes saja nggak apa-apa. Vitesse juga sama, kita pilih yes karena project kita di akhir nanti mungkin kita juga perlu Vitesse. Lalu untuk end-to-end testing kita bisa pilih yang Cypress. ESLint, nah ini penting banget ya teman-teman. Kita pakai yes. Prettier is okay, kita juga pakai. Oke, nah sekarang sudah selesai untuk setting projectnya. Sekarang kita bisa follow ini ya npm install.
Oke, ini kita sambil tunggu. Oke, nanti teman-teman kalau yang sambil nunggu ini bisa di skip ya di videonya. Oke, kalau sudah selesai, mungkin kita bisa jalankan npm run dev-nya ini ya. Kita tes dulu apakah sudah berjalan dengan baik instalasinya. Oke, kita bisa buka linknya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk projectnya ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita mau merubah yang ada di homepage-nya ini, kita mau merubah dengan desain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita mau integrasikan Tailwind-nya dulu. Oke. Saya akan masuk ke VS Code. Oke. Oke. Jadi kita bisa mulai dari package.json. Nah, ini nanti komen-komen yang kita punya ya teman-teman, npm run-nya. Lalu kita akan lihat dulu dari dokumentasinya Tailwind, teman-teman. Oke, di sini kita lihat bagian installation. Lalu kita akan menggunakan framework guides. Lalu kita pilih yang ini ya, fit. Tadi kita menggunakan fit. Oke. Untuk ini bisa kita skip karena projectnya sudah kita buat tadi ya. Nah, sekarang untuk Tailwind-nya kita perlu install lagi nih. Oke, saya buka terminal di sini saja. Kita install Tailwind-nya. Oke, lalu kita jalankan komen kedua, npx tailwind css. Nah, ini untuk configuration file-nya ya. Nah, sudah masuk configuration file-nya. Kita lihat di sebelah kiri ini, tailwind config. Nah, sudah ada. Kita cek ke bawah, oke, untuk kontennya kita rubah seperti ini. Oke, kita copy paste aja langsung. Lalu jangan lupa ditambahkan index.css. Oke, di bagian source ya. Ini foldernya sebenarnya nanti terserah mau kita atur di mana. Untuk saat ini kita coba dulu aja sesuai guideline-nya yang dari dokumentasinya. Index.css. Oke. Saya copy pastekan isinya. Next. Start building proses npm run dev. Terus kita tes Tailwind di projectnya kita. Oke. Oh, sorry teman-teman. Saya ada salah. Seharusnya menggunakan yang view ya. Jadi ini pakai yang React. Saya ganti ke view. Oke, kita cek lagi ya.
bagian intinya sama, terus di bagian ini juga sama, mungkin beda ya, saya copy dulu. Di bagian config tadi ya. Oke, kontennya saya rubah dulu. Oke, bagian ininya juga sama stylenya. Cuman beda nama ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan index.css. Lalu kalau sudah langsung npm run dev. Oke. Oke, sorry. Yang ini saya rubah dulu ya. Jadi di bagian app. Oke, saya hapus semuanya. Filenya juga saya hapus dulu. Oke, jadi seharusnya cuma ada hello world nanti di tampilannya. Kita cek. Oke, hello world. Nah, cuman ini stylenya masih belum sesuai ya stylenya ya. Sepertinya masih ada style yang masuk ke sini. Coba kita lihat. Oke, di sini masih ada stylenya ya. Kita cek di bagian main. Oke, di mainnya view, di sini ada import ke assets main.css ini ya. Mungkin untuk kerapian struktur, stylingnya ini kita rubah ke bagian aset sini ya. Jadi yang tadi diminta Tailwind di sini, saya rubah ke main.css ini. Oke, defaultnya ini sudah saya hapus, base CSS-nya jadi kita nggak pakai dulu. Kita hapus juga. Oke, save. Yang index CSS ini berarti boleh kita hapus teman-teman, karena sudah kita ganti di main CSS ini. Oke, nah kita cek sekarang sudah sesuai. Mungkin kalau teman-teman memastikan lagi, misalnya stylenya saya hapus semua. Oke, dia unstyle ya. Ketika kita tambahkan stylenya dari Tailwind, nah ini sudah bisa terupdate stylenya. Jadi mungkin itu dulu buat teman-teman untuk integrasinya. Untuk tasnya, nanti teman-teman menggunakan tas yang pertama tadi, yang teman-teman buat di playground-nya. Lalu setelah teman-teman bikin project-nya di sini, lalu teman-teman copy aja filenya yang di playground itu ke dalam template di view-nya ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, teman-teman bisa run pakai npm run dev tadi. Kalau misalnya sudah tampilannya sesuai, berarti itu sudah oke teman-teman. Jadi project view, TypeScript, dan Tailwind-nya sudah connect semua. Oke, sampai di situ dulu untuk uh, pembahasan hari ini ya. Jadi teman-teman tasnya, hasil akhirnya nanti harus sesuai dengan tas yang teman-teman buat. Seperti itu. Oke, thank you teman-teman.